Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Di antara rambu yang ada di dalam surat Az-Zumar surat 39 pada ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyukaffiru anhum aswa alladzi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Supaya Allah itu menutup atau menghapus dari mereka yang memiliki keimanan, mereka yang punya spirit untuk selalu melakukan perbaikan, mereka yang menuju dalam derajat ketakwaan, supaya Allah itu menutup atau menghapus dari mereka itu aswa alladzi amil, sesuatu yang paling buruk yang telah mereka lakukan. Hidup kita itu tidak selamanya mulai awal menjadi orang yang baik. Dan kadangkala kita yang di awal sudah baik pun belum tentu sampai di ujung hidup tetap dalam kebaikan. Tak jarang di tengah-tengah perjalanan itu ada kekhilafan, ada kekeliruan, ada kesalahan. Bahkan ada penyimpangan. Mestinya jalurnya itu belok kanan, kadangkala kita itu belok kiri. Walaupun di sana masih ada jalur yang akan mengantarkan kita pada tujuan yang semestinya. Kita merencanakan supaya jalan itu lurus, tapi di tengah jalan itu kita membelokkan arah kendaraan kita itu yang menyebabkan jauh dari tujuan yang akan tujuan yang akan didatangi. Nah, orang yang punya keimanan, ada semangat perbaikan menuju pada ketakwaan, itu oleh Allah akan ditutupi keburukan-keburukan dalam perjalanan itu. Jadi hal-hal yang buruk tadi itu, yang merupakan kekeliruan, kesalahan itu ya, itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu kemudian tetap berada dalam spirit kebaikan dan spirit ketakwaan, walaupun langkahnya masih salah, jalannya itu masih belum sampai. Bahkan wayadziyahum ajrahum, dia akan memberikan imbalan pada mereka itu bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dengan apa yang lebih baik dari apa yang ia bisa mengerjakannya. Subhanallah. Sudah ditutup kekeliruannya, keburukannya, semangat perbaikan menuju ketakwaannya tadi itu masih tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya orang yang beriman, punya spirit ihsan dan selalu berupaya untuk menuju ketakwaan. Walau liku-liku jalannya itu kadangkala membawa dirinya terhempas dari jalur kebaikan dan kebenaran, masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
terhadap orang yang melakukan hal yang buruk atau yang salah, jangan kemudian distigma, dicap itu sebagai puncak daripada keburukan atau kesalahan dia. Boleh jadi itu awal perubahan perbaikan dan awal daripada dia menggapai kebenaran. Walaupun di dalam ayat berikutnya Allah menyebut alaisa wa bikafin abdah. Alaisa, apakah tidak Allah itu bikafin yang memberikan kecukupan abdahu kepada hambanya. Jadi orang yang punya iman kemudian punya amal kebaikan, orientasinya muhsin, derajat yang ingin dicapai adalah muttaqin, ternyata keburukannya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang berikutnya. Makanya di hadisnya itu ittabi as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kamu terlanjur melakukan yang buruk, ikuti yang baik supaya yang baik itu menutup terhadap yang buruk. Dan Allah menyediakan dalam keadaan yang buruk seperti itu, di mana kamu masih tetap ingin orientasi baik walaupun belum bisa mengerjakan kebaikan, itu Allah sudah berikan nilai kebaikan, upah daripada semangat kamu itu. Nah, kenyataannya seringkali manusia itu tidak bisa merasakan kehadiran Allah sebagai yang memberikan kecukupan dirinya sebagai seorang hamba. Jadi rizki itu asline, rizki itu ya, aslinya rizki itu sudah diberikan dengan tepat sesuai kebutuhan daripada hamba-hamba Allah. Cuman hamba-hamba Allah itu memiliki praduga, prasangka kepada Tuhannya itu dengan donal jahiliyah, dengan prasangka atas dasar kebodohan dirinya, sehingga seolah-olah dia tidak akan bisa mendapatkan kecukupan tanpa dia usaha seperti yang dia persepsi, seperti yang dia bangun imajinasinya itu. Padahal sekali lagi yang membawa cukup tidak cukup itu adalah menundukkan hati, menundukkan kehendak, keinginan kita sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah. Kalau itu diikuti, ujungnya tetap kamu akan mendapatkan kecukupan. Nah, seperti ini kadangkala antara ikhtiar dan usaha, usaha, ikhtiar dan tawakal itu bercampur berbalut jadi satu. Ya, saya juga nggak pernah bisa jawab ketika ada orang datang, Pak, saya ini punya anak 3, waktunya sekolah semua. Saya ini sudah 1 pekan ini Pak jualan tidak laku-laku. Terus apa Pak yang harus saya lakukan? Kalau Bapak ditanya begitu, apa yang harus saya lakukan? Saya ini jualan nggak laku-laku, punya anak 3, ya toh? Bulan depan ini tinggal berapa? Tinggal 2 pekan ini anak-anak mempunyai kebutuhan untuk masuk sekolah. Ya toh? Kenaikan jenjang sekolah, ada yang dari SD ke SMP, ada yang SMP ke SMA. Saya jualan ini sudah 1 pekan, nggak laku-laku. Jadi setiap jualan balik lagi nggak ada yang laku. Padahal kalau nggak laku itu kan, kalau jualannya barang-barang yang cepat rusak itu kan otomatis modalnya aja habis. Terus bagaimana Pak? Saya harus bagaimana? Nah, coba kalau kita ditanya begitu, jawaban kita kayak apa? Ayo, Ustaz ditanya, terus saya harus bagaimana ini Ustaz? Nah, kalau pengusaha langsung bisa memberikan solusi kan, alih usaha yang ini modalnya kan begitu, ya tak? Ini modalnya. Tapi apakah itu kemudian juga menyelesaikan masalah? Juga belum tentu. Maka kamu harus memperkuat keyakinanmu bahwa alaisa Allahu bikafin abdah. Kamu ini hambanya siapa sih? Kamu ini pelayannya siapa? Kamu ini pengabdinya siapa? Kalau kamu itu pengabdinya Allah, kamu itu pelayannya Allah, kamu itu pembantunya Allah, kamu itu pekerjanya Allah, maka Allah sendiri yang harus memberikan upah. Allah sendiri yang akan memberikan gaji. Allah sendiri yang akan memberikan kecukupan pemenuhan kebutuhan kamu. Oleh karena itu, alaisa wa bikafin abdah, ini harus diperkuat. Bahwa dia Allah itu
yang memberikan kecukupan terhadap hambanya, terhadap pelayannya, ya. Tapi di situ wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi. Tetapi mereka manusia-manusia yang ingkar dengan Tuhan, mereka manusia-manusia yang menjadi pengikut daripada setan, ya, pengikut daripada setan. Mereka itu menakut-nakutimu billadzina min dunihi, dengan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman yang menuju pada perbaikan, orang-orang yang beriman menuju pada ketakwaan, itu tidak sepi dari rintangan dan gangguan, tidak sunyi dari tantangan-tantangan yang ada di hadapannya, ya. Di antara tantangan itu adalah adanya sesuatu selain Allah yang dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti. Ya boleh jadi tadi itu harta kekayaan, boleh jadi jabatan, ya toh? Boleh jadi kekuasaan. Itu yang digunakan untuk menakut-nakuti kepada orang yang sedianya mengabdi kepada Tuhan itu dengan sempurna. Lalu Allah itu sendiri yang menjamin kecukupan kebutuhan orang itu. Tapi dengan ditakut-takutin, maka orang itu lalu berpaling, tidak setulus hati, tidak sepenuh hati, tetapi dia mendua, ya, mendua di dalam menjalani hidup ini. Wa may yutillahu fama lahu min had. Maka ketika dia itu tidak mampu untuk menyingkirkan gangguan, rintangan, tantangan yang ada tadi, tapi justru ia hanyut di dalam tantangan-tantangan itu, maka siapa yang kemudian Allah memberikan kesehatan kepadanya, maka dia tidak akan menemukan pembimbing dalam hidupnya. Dia tidak akan mendapati petunjuk walau beribu kali kebenaran kalamnya, kebenaran firman Allah diperdengarkan, walau beribu kali peristiwa kejadian yang terkait dengan keagungan dan kebesaran Allah itu ditemukan, didapati olehnya, tetap saja mereka tidak akan mampu untuk mendapat petunjuk, untuk mendapat pembimbing. Karena apa? Karena memang dari awal motivasinya sudah tidak benar. Jadi dari sisi kepercayaannya tidak benar, maka walaupun diberi norma, diberi aturan supaya dia menjadi orang yang baik, tetap aja tidak bisa, ya. Wa may yahdillahu fama lahu min mudillin. Demikian juga siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tiada baginya sesuatu pun yang bisa untuk menyesatkan. Jadi kalau Allah itu menuntun orang itu, seberapa berat jalan rintangan yang harus dilalui, tak tergoyahkan, dia pasti akan menuju pada bimbingan Allah itu. Makanya di sini sering kaum sufistik itu mengkaitkan antara yukhawifuna itu antara khauf dengan roja. Jika harapan itu lebih besar daripada kekhawatiran, maka orang akan sampai pada tujuan. Sebesar apapun ketakutan, jikalau harapannya masih lebih kuat daripada ketakutannya, maka orang akan sampai di tujuannya. Jikalau cinta itu lebih besar daripada murka dan benci, maka kebahagiaan yang akan ia selalu rasakan. Tapi kalau sudah benci dan marah tadi itu yang lebih besar daripada cintanya, maka seindah apapun hidup itu tidak pernah membahagiakannya. Oke, jadi Bapak, saya ingin ngajak jenengan dalam berislam itu melihat dari sisi-sisi yang kelebihannya. Toh yang lebih unggul itu aja belum tentu sesuai yang diinginkan Kanjeng Nabi. Hadisnya jelas, ayatnya jelas, tapi implementasi kita walaupun sudah sesuai mungkin, sesuai mungkin, sangat menyesuaikan kepada apa yang ada pada diri Nabi,
tapi nyatanya kualitas diri kita, kualitas fisik kita, pikiran hati kita itu tidak sekualitas Kanjeng Nabi. Nah ngono akhirnya kan rada lileh to ya. Iya melok kan iya ya, awak dhewe iki melok. Sampeyan iki terawih ya melok Kanjeng Nabi ya ngono kuwi, ya ta? Tapi kualitasnya iku lho tetap tidak seindah sebagus kualitas Kanjeng Nabi. Lah nek wis ngono kan ya iya rek. Nah, disempurnakan dengan bisa menerima kekurangan itu, disempurnakan dengan bisa memperbaiki kekurangan itu. Baik, saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa yakum nasrun minal qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.